سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Malam hari ini Bapak Haji Purnomo yang kami hormati, Ketua Takmir Masjid Darul Mukminin Bapak Purwanto SPD MPD, beserta segenap penerus Masjid Darul Mukminin, dan yang kami hormati segenap tamu undangan beserta bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, yang salah satunya nikmat iman dan Islam dan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga alhamdulillah kita dapat menghadiri acara pada malam hari ini yang penuh keberkahan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para keluarganya, sahabat-sahabatnya serta pengikutnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati,
Perkenankan kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan-susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan dan diselungi tampilan-tampilan santri putra-putri TPQ Masjid Darul Mukminin. Dan acara yang keempat, ceramah agama dan acara yang terakhir, penutupan serta doa. Hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan dengan harapan semoga acara pada malam hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadihinnya wa ala kullinnya solihah. Al-Fatihah. Hadirin yang kami muliakan, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang selalu terjaga keutuhannya sepanjang zaman, yang tentunya harus diamani dan diamalkan. Marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Aulia dan Saudari Devinta. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi
وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, berikutnya marilah kita saksikan tampilan-tampilan putra-putri santri TPQ Masjid Darul Mukminin. Kepada para santri kami persilakan. Satu dari
Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang ketiga. Marilah kita ikuti bersama sambutan Ketua Takmir Masjid Darul Mukminin, Bapak Purwanto SPD MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penceramah, yang kami hormati Bapak Ketua PCNU Kabupaten Jayapura, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin semua yang kami banggakan, dan anak-anakku yang saya kasihi. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada malam hari ini kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi keringanan langkah untuk bisa hadir memenuhi undangan kegiatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat serta salam marilah kita selalu sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang kami banggakan, pertama-tama atas nama teman-teman pengurus masjid menyampaikan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada yang pertama, kepada Bapak Haji Suyonoto dan Ibu beserta Mas Rifai yang telah membimbing, mengajar anak-anak kita yang pada malam hari ini bisa kita saksikan bersama, bisa hadir menyejukkan kita semua. Selanjutnya kami juga menginginkan kepada ibu-ibu, Ibu Eti dan teman-teman, ibu-ibu semua, ke depan untuk regenerasi, tolong anak-anak ini diajarin. Itu harapan kami. Dan perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin, untuk petugas kegiatan Isra Mi'raj pada malam hari ini, semua kita serahkan kepada anak-anak peserta didik pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu mulai dari yang nol kecil ya, TK, PAUD, SD dan SMP. Ya. Dan yang membanggakan untuk kita semua, tadi hadir di tengah-tengah kita, jujur saya sendiri tidak hafal apa yang mereka bacakan. Dan saya yakin banyak juga di antara kita juga tidak tahu apa yang mereka lafalkan. Tapi hal yang luar biasa Bapak Ibu, nanti kita akan dengarkan ada anak belum bisa baca tulis, ya. Ini saya catat supaya nanti tidak lupa. Belum bisa begitu baca tulis karena masih nol kecil, tetapi di catatan saya, karena waktu gladi resik saya tadi ikut, ya, tadi bersih. Itu sudah hafal surat An-Naba. Luar biasa, belum bisa baca tulis. Nah ini luar biasa untuk kita semua, dan ini pembelajaran untuk kita sebagai orang tua. Selanjutnya, Bapak Ibu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim IT yang dipimpin langsung oleh Bapak Muyono, Pak Guru, yang mana pada malam hari ini Bapak Ibu, kita siaran langsung di YouTube. Ya. Jadi saya berdiri di sini juga disiarkan langsung di seluruh YouTube di Indonesia. Jadi siapapun yang membuka YouTube terkait dan kegiatan
pada malam hari ini semua akan melihat. Ini luar biasa. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Muyono, dan juga tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan menyisihkan sebagian rezekinya untuk hidangan makan malam pada hari ini. Dan yang spesial pada malam hari ini kita juga dihadiri oleh Bapak Ketua PCNU Kabupaten Jayapura, luar biasa. Tadi pagi saya lihat itu kegiatan di Kerom, pasti lelah banyak ya. Terima kasih Pak Zainuri yang bersedia hadir bersama-sama kami. Dan kami juga mohon maaf kepada Bapak Ibu semua bila mana dalam kegiatan ini barangkali ada yang kurang berkenan atau mungkin ada hidangan makan yang kurang sesuai. Kami atas nama pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jalan-jalan ke sungai mencari ikan. Tak dapat ikan pergi ke pelabuhan. Demikianlah sambutan saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kilap dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang berikutnya, mari kita saksikan sambung ayat surah An-Nazi'ah dan An-Naba yang ditampilkan putra putri TPQ Masjid Darul Mukminin. Kepada para santri kami persilakan.
Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, marilah kita simak bersama-sama Maulido Kasana dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan tema Jadikanlah hikmah Isra Mi'raj untuk membentuk iman yang hakiki, dan dilanjutkan dengan doa kepada yang terhormat Bapak Ustadz Heri Purnomo. Kami persilahkan. Ini belum bergetar, kalau udah bergetar bagus, kayak gempa itu baru suara salamnya mantap adik-adik. Bapak-bapaknya semangat, ibu-ibunya semangat Bu ya. Ya, harus semangat terus. Isra dan Mi'raj itu luar biasa. Peristiwa yang sangat dahsyat, melebihi daripada guntur dan gempa. Makanya harus semangat terus. Biar afdol, katanya Allah itu suka yang ganjil. Kalau tidak ganjil, ya kurang afdol. Biar mengikuti sunnah, mudah-mudahan barokah semuanya. Yang menjawab salam, hutang-hutangnya dilunasi semua. Yang belum didapatkan jodoh semua. Ya, yang belum punya anak diberi rezeki anak semua. Anak yang soleh dan solehah. Yang punya permasalahan diselesaikan permasalahannya semua oleh Allah dengan keridhaannya. Allahumma, yang belum punya cita-cita, belum dapat panggilan haji, segera dipanggil oleh Allah. Allahumma, yang gak amin jaga ibadah haji nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah. Yang kami hormati, nanti kalau nggak sebut nanti diprotes. Bapak Ketua Takmir Masjid Darul Mukminin. Yang kami hormati Bapak Ketua PCNU Kabupaten Jayapura. Yang kami hormati teman saya seperjuangan, Fatahul Muluk ada di sini semua, Ibu Endang, Bapak Jupri, Bapak Erlan, ya, seperjuangan untuk apa? Untuk menambah ilmu maksudnya. Di IAIN Fatahul Muluk ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatid yang kami tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa takdim kami. Semoga senantiasa semua diberkahi oleh Allah. Allahumma alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Tiada kata yang paling indah,
yang membasahi lisan kita, kecuali kita mengucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang telah memberi segalanya. Allah telah memberi segalanya kepada kita semua. Ya. Maka dari itu ucapan syukur kita selalu menggelora di dalam jiwa, kalbu kita, jasad rohani kita. Agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berkah dunia dan akhirat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waduh, ini permintaan suruh berdiri ini. Alangkah indahnya kalau Pak Ustadz berdiri. Wah, ngerjain ini. Ini pasti tulisannya orang-orang yang satu perjuangan nih. Ya, saya berdiri aja lah. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf Pak. Sebenarnya saya tidak sopan. Kalau kata guru Jawa para habaib itu tidak sopan kalau berdiri. Tapi enggak apa-apa, permintaan saya ikuti aja. Nanti saya takut tidak diundang lagi. Ya Pak, kalau hidup kita ingin berkah, coba Bapak bangun tidur, doanya apa? Anak-anak lebih hafal dari Bapak-Bapak. Alhamdulillah ahya nabak dama amatana wa ilian nusur. Ungkapan syukur pertama kali. Ya. Bapak-bapak kalau lupa tempel di dinding, kalau bangun tidur cekak langsung hafal. Saya yakin hafal. Anak-anak hafal. Ucapan syukur dulu. Syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah ahya nabak dama amatana wa ilian nusur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan aku kembali setelah sementara dimatikannya untuk sementara waktu. Coba kalau tidur terus bablas, akhirnya Al-Fatihah. Maka ungkapan syukur ini gelorakan di dalam jiwa kita, jasad ruh kita, supaya kita ingat kepada Allah. Supaya kita tenang kembali kepada Allah. Kalau udah syukur, insya Allah hidup ini akan berkah. Apalagi ditambah syukur kita malam hari ini memperingati Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang sangat luar biasa yang tidak bisa dicerna akal pikiran kita. Hanya dengan semalam Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada kata subhan, berarti dahsyat, maha suci, maha agung yang memperjalankan. Sebelum saya terangkan Isra Mi'raj, nanti kalau salah Bapak PPC itu dikoreksi saya. Lagi belajar itu. Jadi secara nalar, ini ada orang berpergian. Bepergian seorang komandan dari Jayapura ke Jakarta. Ini biar jelas sebelum masuk ke tema, subtema ya. Isra wal Mi'raj. Dia memakai baju. Bajunya tiba-tiba ada semut kecil yang hitam nempel di sakunya. Begitu dia terbang dari Jayapura menuju ke Jakarta, berapa jam Pak? Yang biasa bepergian, kurang lebih 5 jam. 5 jam di sana, berangkat jam 6, tiba jam 7, 8, 9, 10, 12. Di sana meeting 2 jam. Habis itu balik lagi ke Jayapura. 5 jam, berarti 10 jam. Begitu sampai di Jayapura lagi, semut itu keluar. Dia bertausiah kepada para semut. Wahai para semut-semut, saya telah pergi ke Jakarta dengan waktu tempuh 10 jam.
Kaget semua yang lain, tidak percaya. Mustahil, tidak percaya, bohong kamu, bohong. Tetapi apa? Bisa, karena kehendak Allah sebut tadi diperjalankan lantaran manusia tadi. Sama dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 dalam suatu riwayat kisah. Ada diperjalankan dengan ruh saja, ada diperjalankan dengan mimpi, ada diperjalankan dengan ruh dan jasad. Ketiga pendapat ini yang paling benar disepakati oleh seluruh para ahli hadis adalah diperjalankan dengan ruh dan jasad. Seperti tadi. Seperti apa tadi? Semut tadi. Ya, nyambung berarti ya. Alurnya ke sana, Pak. Rasulullah diperjalankan hanya waktu semalam dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju ke Palestina, Masjidil Aqsa. Setelah itu menembus langit 7 menuju Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, menerima perintah sholat 5 waktu. 5 waktu, asalnya 50 waktu. Asalnya, nanti kalau saya terangkan nggak selesai nanti, terlalu panjang. Saya singkat-singkat saja, yang penting nyambungnya ke sana. 5 waktu, ya, 5 waktu bertemu dengan ruh-ruhnya para leluhur-leluhurnya, para nabi-nabi. Bertemu dengan rohnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, bertemu semuanya. Semuanya cerita pengalaman diceritakan kepada baginda Rasulullah. Singkat cerita, telah bertemu dengan Allah, menerima perintah sholat 5 waktu. Ya. Tapi namun sebelumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum berangkat Isra dan Mi'raj dikenang dengan tahun kedukaan. Ya. Tahun duka cita. Ibu-ibu, nanti ikuti rebananya tahun duka cita. Ditinggal pamannya siapa, Bu? Ditinggal meninggal pamannya siapa? Kakeknya? Abdul Muthalib, Siti Khadijah. Loh, nggak nyambung. Ibu-ibu nyambung nggak? Lagu itu ya, coba Bu. Ya. Abdul Muthalib, kakeknya Abdullah, Siti Khadijah. Ulangi lagi, coba lagi. Abdul Muthalib, Abdullah. Nah, enggak nyambung. Coba, siapa yang hafal? Di ini saya ada 50.000. Kalau hafal lanjut 50.000. Yo, siapa? Ya ibu-ibu, apa kan tidak? Pasti buka ya, buka aja, Bu. Ya Bu, buka Bu, ya. Enggak apa-apa. Lanjut. Syairnya ada itu. Inilah kisah yang nyata. Inilah kisah sang Rasul yang penuh duka cita, yang penuh duka cita. Coba lagi Bu. Ayo Bu. 1, 2, 3 Bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya coba Bu, lagi itu Bu. Ya, saya pengen dengar lagunya dulu. Ibu-ibu hafalkan tidak? Ngerjain ibu-ibu. Penceramah biasa begitu, tergantung. Ya, siapa suruh ngundang saya kerjain ibu-ibu. Ayo Bu. Ayo. Ya Bu, mari silakan Bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan lama-lama, waktu saya 45 menit Bu, nanti disita ibu-ibu lagi. Ya Bu, ayo. Biar hafal anak-anak. Masa silsilahnya Rasulullah nggak hafal itu, waduh, mau mencintai bagaimana ini? Ayo ulangi. Ya Bu.
Layalil maulidi wa barikunu diyabdu bima'ani ahmadi rohatil adyaru tashdu ilayalil maulidi wa barikunu diyabdu bima'ani ahmadi wa bariku nuri abdu bima'ani ahmadi wa bariku nuri abdu bima'ani ahmadi bilayalil maulidi bilayalil maulidi maulidi kullu liyabdu bima'ani ahmadi abarikat ya rutasdu bilayalil maulidi wa bariku nuri abdu bima'ani ahmadi wa bariku nuri abdu bima'ani ahmadi wa bariku nuri abdu bima'ani ahmadi bilayalil maulidi bilayalil maulidi Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, 7 tahun dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah, 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh duka-duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh duka-duka, yang penuh suka-duka, suka-duka. Nah, ya. Kalau ingin dicintai Rasulullah, maka hafalkan lagu ini, ya. Kalau ingin bertemu Rasulullah, maka besarkanlah, hafalkanlah sholawat Nabi menggelora di jiwa, ruh, dan jasad kita. Ya, jiwa, ruh, dan jasad selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah. Setelah itu, kalau ingin bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ikuti apa yang menjadi sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Di antaranya yang paling pokok, yang paling wajib, ya ini, sholat 5 waktu. Jangan pernah ditinggalkan dalam keadaan gimana dan apapun. Ya,
Ada pertanyaan, Pak kalau ada gempa bisa ditinggalkan? Bisa sebentar, habis itu sholat lagi. Ya, ini ada gempa kencang, ini musim gempa Bu ya, saya terangkan. Nanti biar nyambung. Pada saat Allahu Akbar, ini mau roboh, jangan pasrah bongkokan. Ah nanti ketimpa ini jadi mati syahid, namanya pasrah bongkokan Pak. Ya. Berdiri seketika, mari jamaah kita hindari. Langsung jamaah mundur, tinggalkan sholat dulu. Nanti dilaksanakan kembali. Tapi ada pendapat laksanakan sholat sampai runtuh. Sudah tahu bangunannya sudah peot, tidak mau menghindar. Namanya pasrah bongkokan. Ya. Boleh ditinggalkan sebentar, nanti lanjut lagi, sholat jamaah lagi ya. Ya. Jadi sholat ini jangan sempat kita meninggalkannya. Biar satu waktu. Ya, biar satu waktu. Kalau perintah puasa sudah jelas melalui perantaraan malaikat Jibril. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu. Yang 1 bulan lagi kita akan melaksanakan ini. Ini akhir Rajab. Itu melalui perantaran malaikat Jibril alaihissalam. Perintah zakat juga melalui malaikat Jibril. Tapi yang perintah sholat ini Rasulullah langsung dipanggil oleh Allah. Hanya dengan waktu 1 malam sebelum subuh sudah ada di Masjid Al-Mukarramah. Ya. Makanya masjid saya kasih nama Al-Mukarramah Pak. Biar ingat peristiwa tersebut ya. Ya. Iya masjid saya Masjid Al-Mukarramah. Di Al-Mukarramah itu. Di sini lengkap Pak. Sentani itu ada Al-Aqsa, ada Al-Mukarramah. Jadi kalau pengen ke Palestina ke Al-Aqsa. Ya. Pengen ke Mekah ke Al-Mukarramah. Ya itu jelas itu. Maksudnya biar kita teringat akan peristiwa Isra wal Mi'raj. Kalau kita udah teringat terus, dohir dan batin kita, jasad kita ingat akan sholat tidak bisa ditinggalkan walaupun keadaan apapun, sakit pun. Kita diperintah oleh Allah untuk sholat, tetap ditegakkan, dilaksanakan. Ya, sholat. Tidak bisa sholat sambil berdiri, sambil duduk. Tidak bisa sholat sambil duduk, sambil berbaring. Tidak bisa sholat sambil berbaring pakai isyarat. Tidak bisa sholat pakai isyarat tanpa nafas disolati. Berarti tidak bisa ditinggalkan perintah sholat. Betul kan Bu? Betul Bu? Kalau ibu-ibu ada dispensasi, ada tanggal merah, istirahat. Ya. Enggak dikodok pun enggak apa-apa ya. Kalau bapak-bapak tidak ada. Ya bapak-bapak, jamaah Masjid Darul Mukminin yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita jaga sholat kita. Karena sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Aqimus sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sudahkah sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Sudahkah sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Atau hanya pada di saat jam sholat saja perbuatan keji dan mungkar kita? Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Koreksi kepada diri kita masing-masing. Introspeksi kepada diri kita masing-masing. Kalau sholat sudah bisa menegakkan, menjaga kekejian dan kemungkaran, kemaksiatan, berarti sholatnya sudah as-salatu mi'rajul mu'min. Karena sholat adalah mi'rajnya seorang mukmin. Ya. Kenapa dikatakan mi'raj? Setiap sholat. Ya. Kalau sudah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam 1 kali 24 jam. Kita terhindar dari perbuatan maksiat. Berarti itu sholatnya sudah as-salatu mi'rajul mu'min. Betul-betul kita khusyuk sholat kepada Allah. Aplikasi daripada sholat bukan saat di sajadah, bukan saat di jam sholat,
tetapi seluruh kehidupannya dipakai untuk sholat. Berarti hidupnya ini selalu ingat Allah artinya. Dan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Ala bidzikri tatma'inul qulub. Zikir terus sepanjang masa. Sepanjang masa diri kita untuk berzikir kepada Allah. Ya. Bapak-bapak makan ini berzikir juga, ya. Makan jangan asal makan. Setiap kali Allah, 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 Allah. Bisa nggak ngunyah dengan kata Allah? Kalau sudah bisa, insya Allah kita akan terpancari sama nurullah, nur Rasulullah, nur Allah. Karena dengan makan saja kita berzikir kepada Allah. Ngunyah makanan saja Allah, Allah. Tidak lepas sedetik pun kita berzikir kepada Allah. Kalau orang tasawuf mengatakan, orang sufi mengatakan, sedetik dia melupakan Allah, dihukum dirinya kafir, bukan menghukum orang lain. Dirinya sendiri dihukum kafir. Sedetik dia melupakan Allah. Bisakah kita seperti itu, Bu? Bisa. Mulai kapan? Mulai saat ini saya terangkan nih, mulai mengunyah makanan, Allah, Allah, Allah. Itu kalau makanannya enggak enak. Kalau makanannya enggak enak dia ndongkol, Pak. Lupa lagi kepada Allah ya. Bu, ibu-ibu suka masuk restoran itu. Ada tulisan hadis sahih itu. Di itu. Wong Solo. Ya. Wong Solo itu kan ada. Kalau makanan tidak enak janganlah dicela. Itu tempel itu, Bu, di rumah-rumah, Bu. Bapaknya biar baca. Oh, ini hadis baginda Rasulullah. Kalau makanan tidak ada, dia tidak boleh dicela. Diam saja. Ada itu hadis Rasulullah yang sahih itu, ditempel di Wong Solo itu. Ya itu mengingatkan diri kita. Supaya kita dalam makan pun ingat kepada Allah. Ya. Orang tasawuf mengatakan, kunyahlah makanan. Kalau orang-orang yang tingkatannya tinggi itu, Pak, makan itu, melihat makanan itu dia berzikir terus itu. Jangan sedikit pun apa-apa itu makanan itu disisakan. Ajarilah anak-anak kita dalam adab bermakan. Jangan satu cuil apa ini? Kalau bahasa Jawanya upo. Apa Pak Jubri? Nasi, sebutir nasi pun sisa di piring. Kita tidak bisa membuat nasi tersebut. Jangan. Kadang-kadang kita makan, masih banyak nasi, menangis dia. Ya, jangan cepat sebutir nasi pun ada di piring. Rasulullah kalau memakan makanan itu bersih, Pak. Bersih. Tidak ada di piring pun dinampak terhadap makanan secuil pun. Ajari anak-anak kita itu menunjukkan bahwa kita rasa syukur kita kepada Allah sangat tinggi. Makanya doanya Allahumma barik lana. Berkahilah makanan tersebut. Kalau masih sisa banyak, bukan berkah namanya. Nah, inilah. Jadi dibawa pulang, oleh 10 menit lagi. Jadi hikmah daripada Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung kepada Allah, langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar sholat ini oleh umatnya dijaga 5 waktu, jangan sempat ditinggalkan. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulullah ada sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Di mana azan dikumandangkan, bergegaslah, tinggalkan semua pembelanjaan dunia, perdagangan dunia. Penuhilah panggilan Allah bahwa dunia ini tidak ada yang besar kecuali Allah. Panggilan yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha besar dari segala-galanya. Pangkat, kedudukan, jabatan, tata, semuanya kita tinggalkan. Menghadaplah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena umur kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh malaikat maut.
Kematian bukanlah akhir daripada kehidupan kita. Kematian adalah awal dari kehidupan yang kekal dan abadi. Ingat, kematian bukanlah akhir daripada kehidupan kita. Tetapi kematian adalah awal dari kehidupan khairu wa abqa, kekal selama-lamanya. Kalau ingin jasad, ruh, jiwa kita selamat menghadap Allah, jagalah sholat. Maka sholat akan menjaga diri kita. Kalau ingin kita selamat jasad, ruh, jiwa kita tidak dimakan oleh cacing tanah, jagalah sholat kita. Maka sholat akan menjaga diri kita. Jelas? Pada saat pertanyaan malaikat Munkar Nakir itu terjawab pada saat kita sholat. Man rabbuka? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Menjawab sendiri sholat. Man nabiyuka? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menjawab diri sholat. Maka kita dijawab oleh sholat kita. Man kiblatuka? Ada orang yang sholat tidak menghadap kiblat? Ada? Ada bu? Ada orang tidak menghadap kiblat? Menghadap kiblat. Sholat menjaga. Sholat menjawab. Man ikhwanuka? Kalau orang sholat berjamaah pasti saudaranya kaum muslimin dan muslimat. Sholat menjaga. Man imamuka? Imamnya? Orang sholat ada yang tidak membaca Al-Quran bu? Pak? Ada? Pasti yang dibaca ayat Al-Quran. Sholat menjawab sendiri. Maka marilah. Jangan sewaktu pun sholat kita tinggalkan. Geluralah. Bekalah seperti anak-anak kita sudah kita didik tadi. Mulai hafalan-hafalan ayat-ayat Al-Quran. Dididik mengaji untuk sholat. Kita yang menyuruh sholat anak-anak. Jangan sempat kita tinggalkan perbuatan sholat. Pekerjaan sholat. Walaupun sewaktu. Walaupun dalam keadaan apapun. Rapat pun. Angkat tangan. Instruksi jam sholat. Bapak pasti yang memimpin akan tahu. Akan diberi kelonggaran untuk melaksanakan sholat. Tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Kalau hidup ingin berkah, kalau hidup ingin selamat, kalau hidup ingin bahagia, satu, jaga sholat tepat pada waktunya. Insya Allah, kok saya ini susah rezeki saya, koreksi pada diri kita. Bagaimana sholat saya kadang-kadang subuh bablas, isya lewat. Makanya rezekinya Senin Kemis. Ya, coba perbaiki rezeki. Coba ibu-ibu perbaiki sholatnya. Bapaknya perbaiki sholatnya. Insya Allah barokah Allah itu akan mengucur terus. Dengan asbab menjaga sholat. Ayatnya sudah jelas. Wasta'inu bisobri wassolat. Mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Selesai. Semua permasalahan dengan sholat akan selesai. Ya, sholatlah, jagalah sholat kita. Mudah-mudahan sholat menjaga diri kita. Hikmah daripada Isra wal Mi'raj dengan tema jadikanlah hikmah Isra wal Mi'raj untuk membentuk karakter iman yang hakiki. Iman yang hakiki hanya ditempuh dengan menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Insya Allah diri kita akan selamat dunia dan akhirat. Allahumma insya Allah dengan menjaga sholat hidup kita akan berkah
dunia dan akhirat. Allahumma, dengan menjaga sholat tepat pada waktunya, insya Allah kemudahan-kemudahan, keberkahan-keberkahan Allah, cahaya Allah akan menyinari diri kita dan keluarga kita. Allahumma, mudah-mudahan dengan hikmah yang terkandung dalam Isra wal Mi'raj pada malam hari ini, bukan hanya asal seremonial pelaksanaan tahunan, tetapi mulai dari sekarang mari kita tegakkan sholat dalam individu diri kita masing-masing dan keluarga kita masing-masing. Berangkat dari individu kita menjaga diri kita, keluarga kita, insya Allah keberkahan Allah akan bersama kita. Demikian yang kami dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri kami pribadi. Benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla, salah datangnya dari diri kami pribadi. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi divisi untuk doa, langsung kita doa ya Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa rahmatan lil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafina wa kafi mazidah. Ya Rabbana, Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jawadi sultanik. Allahumma nuri sifati ma'rifatika, hidayatika fardhan abadan ibadatik. Rabbana atmim lana nurana faghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma thabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khadim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah wa sarid dunya wa saril akhirah. Ghaffar lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna a'udzubika min adzabil jahannama wa min adabin kubri wa min fitnatin mahya wa mamati wa min fitnatin masyikid dajjal. Allahumma ya Allah, di malam yang penuh keberkahan ini ya Allah, kami memperingati Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, jadikanlah peringatan Isra wal Mi'raj ya Allah akan senantiasa menggelora di jiwa ruh jasad kami semua ini ya Allah, agar senantiasa kami bisa menegakkan sholat 5 waktu ya Allah. Di mana azan dikumandangkan ya Allah, kami bergerak untuk memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Ya Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, perbaikilah ibadah sholat kami ya Allah. Perbaikilah ibadah sholat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah sholat kami benar-benar as-sholatu mi'rajul mu'min ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Halim ya Alim ya Ali ya Alim. Ya Allah, jadikanlah pengurus-pengurus Masjid Darul Mukminin ya Allah, yang sementara ini membangun rumah-Mu ya Allah. Berilah kelancaran dalam pembangunannya ya Allah. Berilah kelancaran dalam pembangunannya ya Allah. Pembangunan yang berkah yang Engkau ridhoi ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma sholli sholatan zina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhirana biha min jami'i syai'at wa tarfa'na biha a'la darajat wa tuballighna asal ghayat min jami'il khairi fil hayati wa ba'dal mamat.
Allahumma a'inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يهدي الله لنوره من يشاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Pada beliau kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang beliau telah sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, dengan usainya pembacaan doa tadi, maka selesai sudah acara pada malam hari ini. Oleh karenanya, marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.